Halo sobat, selamat datang kembali di PPK Podcast Punyo Kito. Nah sobat, hari ini saya akan berbincang bersama salah satu pelaku UMKM yang ada di Jambi. Bisa dikatakan dia ini adalah seorang pebisnis, usianya masih muda. Tapi bagi kalian cewek-cewek yang pengen deketin dia, mohon maaf ya. Karena sepertinya anaknya udah gede nih sobat. Nah, kita akan berbincang lebih jauh seperti apa beliau mendirikan usaha ini sehingga kayaknya rame banget ya kopinya ini digandrungi oleh masyarakat Jambi. Beliau ini pemilik kafe. Kafenya itu ada di sekitar kawasan Purnama ya. Purnama. Namanya adalah Jikov. Siapa nggak tahu ya sama Jikov, langsung aja. Ini buat kalian semua yang kemarin udah nge-DM untuk menghadirkan owner dari Jikov, kita sudah hadirkan hari ini ya. Kita sudah bersama Juanda Atmaja. Selamat datang Juanda. Sehat Juanda? Alhamdulillah baik. Tadi dia datang ke sini saya kira tadi polisi mana gitu. Polisi honor. Tapi by the way kan saya kayaknya tahu Juanda ini udah lama banget ya. Kayaknya sebelum saya di TVRI Jambi pun saya udah pernah ketemu nih sama Juanda. Tapi saya kaget juga ketika mungkin di tahun-tahun sekarang mungkin dan di tahun-tahun sebelumnya ada satu brand yang didirikan oleh Juanda, ini adalah Jikov ya. Nah, gimana perjalanan Juanda sehingga Juanda ini bisa mendirikan satu usaha dan ini juga satu peluang juga karena saat ini kan banyak anak-anak muda, tidak hanya anak muda tapi juga generasi-generasi senior doyan ngopi gitu. Gimana cerita perjalanannya Juanda? Oke, terima kasih Bang Amzol. Sebelumnya ya memang saya udah kenal juga sama Bang Amzol ya dulu dari Bujang Gadis ya. Dari Bujang Gadis ya, lama banget ya. Saya pernah jadi bujang loh. Dia juga pernah loh. Ini senior saya ya kan. Tahun berapa sih kemarin? 2013. 13. Oh beda setahun kita ya. Tahun. Siap. Nah, juara 2 juga kan? Ya. Oke, saya mendirikan Jikov itu di tahun 2016, tapi kita baru running jalannya itu di 2017. Oh, 2017. Nah, jadi mungkin teman-teman lihat yang hari ini ya, Jikov hari ini, tapi itu adalah proses juga menuju hari ini. Dulu juga sebelum terjun di dunia industri kopi, saya juga pernah menjadi karyawan juga. Iya. Terus banyak juga lah berbisnis yang lain, tapi memang ketemunya di kopi nih yang paling cocok gitu. Nah, kenapa memilih kopi? Ya menurut saya sih kopi itu sangat luas sekali. Nah, perjalanannya di 2017 awalnya itu saya hobi di film, fotografi. Oke. Nah, jadi passionnya malah beda ya? Ya, jadi ikut sering mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang ada di hulu di daerah Kerinci mungkin ya. Oke. Nah, jadi itu adalah awalnya saya mengikut di program ada lingkungan WWF, ada juga MCA juga. Nah, jadi bagaimana Jambi itu mengurangi perambahan hutan karena kan kebun-kebun kopi ini banyak di kawasan gitu. Nah, mungkin solusinya adalah meningkatkan kualitas dan produktivitas tanpa harus merambah hutan, tapi dengan bertani kopi mendapatkan nilai ekonomi yang lebih gitu. Nah, jadi kita berjalan 1 tahun pendampingan di sana, bagaimana memberikan kepada petani kopi itu memproses kopi yang baik dengan kualitas yang bagus ya. Cita rasanya nggak hilang gitu ya. Sehingga harga kopinya itu menjadi lebih mahal dari harga kopi yang biasa. Itu kita sebutnya dulu di Robusta itu ada namanya Fine Robusta. Nah, jadi dengan kita dorong petani untuk menciptakan produk yang bagus, akhirnya harganya lebih baik. Nah, cuman pasarnya belum kebentuk nih. Nah, ini tantangan lagi ya untuk ngebentuk pasarnya gimana supaya kopinya memang benar-benar sampai ke tangan masyarakat gitu. Pada waktu itu harga kopi Robusta range-nya 17 sampai 20 ribu.
tahun 2017. Itu 17 sampai 20.000 tuh per kilo atau gimana? Per kilo green beans. Oh, green beans. Green beans yang kualitasnya ya asalan kalau kita sebut. Tapi 2017 ya? 2017, 2018 itu range harganya masih segitu. Oke, masih bertahan di situ. Nah, pada saat itu kita memproses fine robusta itu di harga 35 sampai 40.000. Oh. Jadi kita tawarkan kalian mau harga kopi yang lebih tinggi tapi ini SOP-nya, ini prosesnya. Mereka lakukan itu. Akhirnya produknya keluar banyak, tapi kita pun pasarnya belum kebentuk. Oke, siap. Ini bingung nih ya, mau jualnya kemana gitu kalau misalnya barang yang udah banyak gini ya. Tapi tinggal mikir strategi lagi untuk pasarnya. Benar. Jadi akhirnya kita mendirikan Jacob Coffee tadi. Jacob Coffee tadi awalnya ya cuman hanya tempat nongkrong, tempat kita sharing file kegiatan kita. Terus kita menyobain kopi-kopi yang dari teman-teman di hulu. Pada akhirnya minat masyarakat terhadap kopi ini juga antusiasnya sangat tinggi sekali. Iya. Nah, karena Jambi itu kan sebelumnya belum begitu familiar ya. Iya. Sama kopi. Dulu kan masih dikit ya kafe-kafe ya. Ya. Terus juga nggak terlalu banyak. Tapi sekarang tuh kayaknya semua tuh pada doyan kopi nih. Ya, mungkin dari kalangan yang muda sampai dengan kalangan senior. Bahkan kita lihat juga saat ini memang juga sudah semakin rame kayaknya nih kafe-kafe yang ada di Jambi, itu menandakan bahwa kopi ini semakin kesini tuh semakin diminati dengan beragam varian juga kayaknya. Benar, pada akhirnya tren kopi juga tumbuh ya. Iya. Nah khususnya juga di Provinsi Jambi yang awalnya kita tahu mungkin kopi itu tidak menjadi identitasnya Jambi, tapi pada hari ini bagaimana kita ngebangun ingatnya Jambi itu ingat kopi. Nah, kita juga sedang menggaungkan Jambi Negeri 3 Kopi. Jambi Negeri 3 Kopi. Iya. Iya, dari mana aja tuh? Nah, 3 kopinya ini. Nah, jadi kenapa kita gaungkan Jambi Negeri 3 Kopi? Mungkin orang di luar sana itu kalau di Sumatera ingatnya Arabica mungkin udah dapat sama Gayo ya. Iya. Arabica Gayo. Aceh ya? Iya, Aceh. Nah, terus Robusta udah dapatnya itu di Lampung. Di Lampung. Nah, kita bagaimana menggaungkan Jambi Negeri 3 Kopi ini menjadi identitasnya Provinsi Jambi. Nah, kenapa Negeri 3 Kopi? Karena Jambi ini punya 3 jenis kopi. Ada semua lengkap ya? Lengkap. Yang Arabica itu ada di Kabupaten Kerinci, Robusta ada di Kabupaten Merangin, ada juga di Sarolangun, Tebo, dan yang Liberica itu ada di Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Nah, tentu ini punya landasan ya, bukan hanya kita sekedar menggaungkan, tapi harus ada dasar juga. Nah, dasarnya itu adalah indikasi geografi. Indikasi geografi itu yang terdaftar di Kemenkumham. Nah, jadi ini kita bersama-sama untuk menggaungkan Negeri 3 Kopi agar Jambi itu juga mempunyai identitas. Apa yang menjadi kepercayaan diri nih para pengusaha kopi yang ada di Jambi ya, supaya mereka tuh mampu menunjukkan bahwa kualitas kopi yang ada di Jambi tuh yang nggak kalah saing dengan kopi-kopi lain di daerah lain juga yang mungkin selama ini masyarakat Indonesia mungkin sudah familiar dengan kopi-kopi tersebut gitu. Yang pertama untuk para industri kopi itu harus memakai produk Jambi dulu lah. Iya. Cinta dulu sama lokal. Bangga buatan lokal ya. Ya, jadi untuk teman-teman industri kopi, kopi Jambi itu juga menarik untuk dilirik juga. Dilirik dan dipromosikan dan menjadi pilihan gitu. Jadi yang pertama teman-teman juga harus percaya kopi Jambi itu juga enak. Ini dibuktikan di daerah Jawa dan daerah-daerah lain. Itu banyak yang mencari kopi Jambi gitu, dari Arabicanya, Robusta itu banyak yang suka. Nah, yang kedua harapannya teman-teman dari industri kopi berjalan, kita juga harus dapat dukungan dari pemerintah juga. Itu yang penting ya. Nah, itu juga penting ya kan, karena dari tanpa pemerintahan juga kita sulit kalau untuk berjalan sendiri. Betul. Jadi memang harus banyak pihak-pihak yang berkolaborasi ya, supaya ya pengusaha-pengusaha di Jambi itu terutama untuk yang memproduksi kopi dan juga yang mengembangkan kopi ini makin semangat ya. Dan ada hasilnya juga sehingga ya maju perekonomiannya terutama di wilayah hulu juga gitu. Jadi itu yang menjadi landasan ya ini Jikov, sehingga Jikov ini hadir dan bisa dinikmati beragam kopi yang ada di sana. Dan di situ juga disajikan 3 kopi ini gitu. Iya, ada. Semuanya ada ya di situ ya.
Jadi landasan saya tambahin sedikit karena di sini ada peluang. Peluang Jambi itu mungkin di luar mungkin terkenalnya pertambangan ya. Iya. Nah sebenarnya di sektor pertanian itu juga Jambi punya potensi yang sangat besar. Betul. Nah ini juga menjadi saya bergerak di industri kopi bahwa sektor pertaniannya itu adalah kopi yang bisa kita manfaati buat anak-anak muda juga, buat yang ingin memulai usaha, pilihannya bisa menjadi terjun di industri kopi. Mulai dari hulu hingga hilir. Masih terbuka peluang yang lebih besar ya. Sangat besar sekali. Apalagi sekarang kan ada calling ya. Ada calling juga. Jadi kopi ini kayaknya semakin dekat dengan masyarakat, dengan kantor, dengan rumah. Jadi nggak jauh-jauh lagi untuk dapat kopi ya. Tadi kan Juanda bilang bahwa sebelum terjun ke dunia usaha seperti ini pernah menjadi karyawan juga. Pernah menjadi gitu. karyawan. Terus apa yang membuat dan menyadarkan Juanda sehingga dari karyawan bisa beralih menjadi owner gitu? Dulu juga saya menjadi karyawannya itu di Pemda, di Pemkot. Honor ya? Honor dulu. Honor. Pernah honor juga ternyata ya? Mungkin yang seletingan saya sudah P3K lah ya. Karena itu tahun 2011 sampai 2016 saya. Terus kamu yang mutusin keluar sendiri? Ya. Ya karena satu kebutuhan semakin tinggi. Betul banget ya. Ya kan? Jadi sebelum terjun di dunia usaha saya tetap menjadi karyawan tapi sambil memulai usaha sambilan. Tapi semakin kesini kok enak gitu. Baca-baca situasi dulu, akhirnya nyaman ya. Nyaman dan waktunya pun lebih fleksibel. enak, lebih fleksibel. Nah jadi saya suami istri itu sama-sama karyawan. Akhirnya kami putuskan untuk ngebangun usaha. Dua-duanya? Dua-duanya. Berarti resign dua-duanya? Resign dua-duanya. Wow. Jadi mungkin orang tua juga nggak setuju ya pada waktu itu. Tapi memang ini adalah pilihan. Kita harus siap dengan pilihan kita. Dan kita memilih terjun di dunia kopi itu. Jadi saya berpikir menawarkan produk dan jasa itu kita harus menyelesaikan masalah apa dulu nih. Iya. Nah pada waktu itu memang coffee shop belum begitu banyak tumbuh di kota Jambi. Jadi memang masyarakat kota Jambi pada saat itu butuh nih tempat ngopi, butuh ngopi. Akhirnya kita dirikan. Jadi kita sempat riset sebentar. Kayaknya pilihannya adalah mendirikan coffee shop tadi. Dan Jambi juga punya produk. Kita nggak harus cari produk bahan baku jauh-jauh, dari daerah kita sendiri juga ada. Akhirnya kita pilih itu. Dan kita dapat support juga dari pemerintah yang pada waktu itu juga konsen. Akhirnya ini berproses tumbuh dan sampai hari ini. Oke. Tapi sebenarnya keberanian apa sih yang ditanamkan sehingga rela tuh untuk ngelepasin? Itu bisa dikatakan hal yang pasti lah ya. Tapi kalau ini kan biasanya kalau orang mau mencoba usaha tuh kan beliau harus baca pasar dulu, bisa lihat dulu seperti apa perkembangan ke depannya, dan berani untuk rugi kalau untuk menjadi pengusaha tuh. Nah, tapi keberanian apa tuh yang ditanamkan di dalam dirinya? Jadi keberanian itu muncul, sebenarnya saya kan hobi jalan ya, hobi jalan adventure. Jadi hobi jalan ini dalam artian jalan kaki atau jalan touring. Touring siap. Yang ekstrim. Bilang ekstrim nggak juga. Bisa jadi, dikatakan semi ekstrim ya. Pada intinya sering ketemu sama orang-orang yang sudah ngebangun bisnis. Berarti linknya banyak. Ya, jadi waktu itu saya masih karyawan ya. Jadi karena sering gabung sama teman-teman yang berbisnis, ada satu kata yang sering mereka sampaikan. Jadi bisnis jalan, bosnya itu jalan-jalan. Jadi itu yang saya bingung. Ini gimana gitu kan? Bisnis jalan, bosnya jalan-jalan. Tapi kalau kita sebagai karyawan kan sulit untuk menerapkan itu untuk kan. Menelaahnya juga agak susah nih. Jadi ini yang saya kata-kata ini asik juga, berarti kita harus ngebangun bisnis gitu, atau ngebangun sebuah brand tadi. Nah, jadi karena jaringan itu saya lihat enak ya jadi pengusaha, terinspirasi lah saya untuk ngebangun sebuah usahanya dari yang kecil pada saat itu. Akhirnya yang paling penting itu adalah konsisten. Terus tujuan kita juga harus jelas. Ya namanya gagal, coba lagi. Terus
dinamikanya perjalanan itu pasti ada. Jualan itu nggak selalu rame ya. Iya. Saat kita lagi turun penjualan, yang penting itu adalah konsisten. Nah, gimana caranya supaya kita tetap konsisten di tengah mungkin banyak persaingan di wilayah kita gitu? Ya. Nah, gimana caranya? Nah, sekarang itu tuh pertumbuhan kalau kita bicara dunia F&B, coffee shop di industri kopi itu sangat pesat sekali. Iya. Coffee shop tumbuh banyak sekali. Tentu beda ya di tahun 2017, 2018 sama hari ini itu sangat beda. Nah, kita harus siap berinovasi, juga harus membuka diri sesama teman-teman di F&B. Bukan berarti tumbuhnya kompetitor itu membuat kita makin down gitu. Makin down atau ini adalah sebuah masalah, tapi kita bagaimana semakin berkolaborasi sama teman-teman. Gitu. Jangan pandangnya musuh ya. Jangan pandang musuh. Jadi ini kalau tumbuh lagi coffee shop ataupun di bidang bisnis kopi itu, kalau menurutku ini adalah teman-teman yang mendukung bagaimana mempromosikan juga kopi, mengedukasi masyarakat untuk juga ngopi. Jadi bagaimana kita tinggal ngebangun kolaborasinya itu. Oke, siap. Tadi ada satu statement, jangan pandang musuh ya. Jangan pandang musuh. Emang pernah dimusuhin ya? Kalau mungkin sesama kompetitor gitu yang pengen saling menjatuhkan gitu. Ya, apapun yang kita lakukan itu nggak semua bisa ngebahagiain orang juga ya kan. Iya. Jadi kita sudah melakukan hal-hal yang baik, belum tentu juga semua orang itu bisa kita bahagiain. Ada like and dislike ya. Iya, pasti itu. Jadi siapa? Gak boleh dibuka di sini ya. Iya. Tapi pasti ada ya. Tapi aku nggak mikirin sampai ke sana juga. Oh, cuek ya? Cuek aja sih. Cuek aja. Ya, kita fokus aja pada bisnis kita, pada strategi kita. Tapi saya penasaran, mereka tuh nggak sukanya dari sisi apa gitu? Ya kalau teman-teman di karena aku berpikirnya positif, walaupun mereka berpikir tentang negatif tentang kita, tapi aku berpikirnya positif aja. Iya, contohnya berpikir negatif tentang Jikov itu apa? Ya mungkin Ini agak ngejebak pertanyaannya ya. Ya karena mungkin kita sering mainnya ke hulu, ya kan, ke petani, mungkin ada yang nggak senang gitu. Ya mungkin wah Jikov ini mainnya sampai ke hulu nih, mau monopoli green beans ya, tapi kita sebenarnya bukan itu sih, karena aku hobinya jalan-jalan, jadi terus sekalian ngebangun jaringan juga di hulu, itu hal yang biasa menurutku, tapi mungkin bagi kompetitor itu membuat mereka, persaingan lah. Gitu. Jadi mereka ketar-ketir gitu, karena kamu udah curi start lebih awal. Gitu. Tapi sebenarnya tanggapan kalian ya, kan ownernya kayaknya dua nih, suami istri gitu. Dengan haters kayak gini, terus yang tidak suka dengan keberadaan usaha Juanda itu, gimana menanggapinya supaya tadi konsistensinya tetap harus dipertahankan gitu? Ya. Di luar sana gimana mau menilai kita, ya kita tetap jalan aja gitu. Jadi ya namanya usaha ya, pasti ada yang suka dan ada yang nggak suka. Tapi ya kita tetap pada bagaimana melayani customer kita, menyelesaikan masalah kita itu dengan mencari solusi, bukan fokus pada masalah. Oke, baik, siap. Tadi ngomongin juga masalah inovasi. Inovasi itu penting ya, supaya ada alternatif pilihan juga buat masyarakat untuk menikmati produk yang kita hasilkan. Ya, inovasi apa yang sudah diciptakan Juanda bersama teman-teman ya? Untuk inovasi kita di industri kopi, saya ini kan konsentrasinya sekarang di hulu ya. Iya. Jadi keterbatasan bahan baku dan harga yang cukup tinggi juga menjadi kendala kita. Oke. Nah, kita di dunia industri kopi ini butuh kepastian supply chain-nya tadi, bahan baku. Nah, salah satunya itu adalah biji kopi. Nah, inovasi kita ataupun solusi hari ini kita membangun selain mitra-mitra teman-teman di hulu, juga ngebangun kebun kopi juga. Oke. Jadi itu menjadi solusi bagaimana kepastian bahan baku kita juga terjamin. Gitu. Nah, untuk yang di dunia hilir kita ngebangun mungkin kopi keliling.
Oke. Jadi calling tadi ya. Main calling juga kita udah mulai juga bagaimana mengedukasi masyarakat yang belum apa ya, untuk mengenali kopi lah. Karena kan ini kan dari sisi harganya juga nggak terlalu tinggi. Iya. Nah ini juga segmen marketnya pengopi-pengopi pemula nih. Kita nggak bisa juga langsung memberikan kopi-kopi yang rendah gula ataupun tanpa apa, kopi-kopi yang serius lah kita sebutkan. Jadi kita mengedukasi anak-anak muda, terus orang yang mau mencobain kopi tapi tidak begitu menyeramkan kopi ini. Maksudnya menyeramkan tuh nggak pahit, tapi bisa menyesuaikan lah dengan inovasi-inovasi kopi kekinian ya. Kopi kekinian. Gitu. Jadi anak-anak muda juga bisa coba kopi. Benar. Ya. Tapi itu lebih perkenalan dulu ya. Perkenalan dan harganya juga nggak terlalu tinggi. Gitu. Itu adalah inovasi kita di sektor hilir. Kalau di hulu tadi kita mencoba ngebangun perkebunan kopi dan mitra. Oke, kalau perkebunannya rencananya di mana nih mau dibangun? Perkebunan kita coba pengembangan yang nggak terlalu jauh dari kota Jambi. Itu di daerah Tanjung Jabung Barat. Oh, berarti di situ Liberica ya? Yang dikembangkan atau semua jenis kopi yang 3 kopi tadi? Kita kembangkan Robusta dan Liberica. Oh, oke. Gitu. Karena kalau untuk Arabica itu ketinggiannya belum mencukupi dan iklimnya belum support lah. Oke. Siap. Jadi masih terus berupaya lah ya supaya bisa mendapatkan bahan baku sendiri gitu. Dan juga disupport juga dengan petani-petani sekitar. Harus kita kolaborasikan sama petani-petani. Karena hari ini harga kopi green bean itu green bean itu lumayan sekali. Hari ini sudah di angka 65.000. 65.000 dulu ya. 17 sampai 20.000. Hari ini 65.000 itu yang kualitas yang asalan, Bang. Jadi kalau kualitas dia ada beberapa ini ya kriteria ya kualitasnya ya. Itu berarti kualitas yang bisa dikatakan paling rendah atau gimana? Yang asalan kita sebut. Yang asalan ya. Yang asalan itu udah 65.000 hari ini. Kalau di atas asalan apa? Ada grade 1, ada fine. Kalau grade 1 berapa sekarang? Grade 1 di 75.000 sampai 80.000. 75.000 sampai 80.000 per kilo. Lumayan ya? Ya. Itu berarti masih dalam bentuk biji atau udah dibubuk? Biji. Oke, siap. Bayangin kalau kita punya kebun 1 hektar, iya. Ya kan kita tanam 1.500 saja. 1.500 batang itu satu pohon bisa ngasilin 1 kilo. Wow. Dalam 1 tahun. Iya, kalau lumayan kan? Dalam satu wilayah itu 100 pohon aja udah lumayan ya. Lumayan banget ya. Jadi ya itu juga harapan kita anak-anak muda, ayolah kita terjun di dunia pertanian tadi, khususnya di perkebunan kopi juga. Oke. Kalau di atas yang grade 1 tadi apa? Ada Fine Robusta. Fine Robusta berapa sekarang? Itu bisa di angka 90 ke atas. 90.000 guys. Per kilo, belum digoreng ya. Itu masih bahan mentah gitu ya. Bahan mentah. Biji mentah yang baru dipetik dari kebun gitu kan? Ya, dipetik terus diproses, dijemur, nanti terakhir dihaler dan jadi 90.000 1 kilo. Wow. Terus di atasnya lagi berapa? Itu untuk kopi Robusta ya. Kalau untuk Arabica itu udah di atas 100.000. Wow. 100.000 per kilo. Ini nggak kebayang ya, sejahtera banget ya berarti petani kopi kita ya. Bener sekali. Tapi itu akomodirnya gimana tuh? Yang memang bener-bener sesuai dengan harga itu tuh. Jualnya kemana gitu? Kalau untuk di Jambi memang yang sudah kebangun ekosistemnya ya. Itu di daerah Merangin Jangkat, terus di Kerinci itu udah kebangun. Ibaratnya mau jual kemanapun udah ada pengepul-pengepulnya. Nah untuk yang di Tanjung Barat ini masih belum terbentuk ya ekosistemnya. Makanya kita pengen hadir di sana juga untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, baik. Ini tidak hanya dari sisi bahan baku ya, tetapi juga dari sisi produk jadi yang memang sudah diolah produknya, terus ditawarkan kepada masyarakat gitu. Nah, kalau tadi kan memang sudah ada beberapa inovasi. Kalau dari hulu tadi kan perkebunan, kalau dari hilirnya adalah membangun relasi calling atau kopi keliling gitu. Nah, tapi kalau untuk yang di cafe shopnya sendiri tuh gimana gitu untuk membangun ekosistemnya supaya juga tetap berjalan dan masyarakat juga tidak mengabaikan tempat awal mula tempat berdirinya dari Jekov ini gitu. Oh gitu. Dari awal sampai hari ini Jekov Coffee itu nggak banyak ada perubahan konsep ya, karena konsep kita adalah rumah. Harapan kami customer itu datang ke Jekov menganggap itu adalah rumah kedua mereka.
Kita ngebangun ekosistem sana buat teman-teman yang butuh tempat buat kerja, buat ketemu, ya kan, sama mitra bisnisnya. Mungkin Jacob menjadi solusi, dan di sana juga customer bisa menemukan kopi-kopi yang ada di Provinsi Jambi. Ada Arabica, Robusta, dan Liberica. Itu yang menjadi, menurutku adalah value-nya Jacob itu. Gak harus, memang segmen market kita itu beda. Jadi segmen marketnya apa? Segmen market kita itu adalah pekerja. Berarti kita cocok Bang Agus. Ya. Jadi Bang Isam juga cocok. Bang Isam nggak ada lagi. Jadi buat teman-teman yang ingin ngebangun coffee shop ataupun di dunia F&B, itu harus menentukan konsep. Konsep, segmen, terus brand kita ini mau menyelesaikan masalah apa dulu. Nah, nanti itu baru dapat kita main range harganya berapa, desain tempatnya seperti apa. Yang paling dasar itu adalah segmen market kita siapa, kita menyelesaikan masalah apa. Berarti nggak bisa random-randoman ya kalau mau buka usaha nih ya. Harus tahu dulu ya segmennya. Harus tahu, harus jelas. Kalau sekarang ini karena semakin banyak ya kompetitor, jadi kalau kita nggak jelas arahnya kemana, jadi kita sulit untuk diingat. Takutnya beralih ke kompetitor yang lain tadi karena mereka sudah punya target sendiri gitu. Segmen sendiri harus kita ciptakan. Oke. Berarti segmentednya adalah pekerja. Ada merambah ke lain lagi, mungkin mau buka sesuatu lagi yang mungkin akan merambah segmen lainnya gitu. Ya kalau di industri kopi ya paling kita pengembangannya itu di hulu. Fokusnya sekarang lebih ke hulu ya? Ya karena bahan baku ini menjadi tantangan kita juga. Kalau kita nggak punya source sendiri, jaminan supply juga sulit untuk mengembangi bisnis di hilir. Karena harganya semakin tinggi dan perang harga kita. Oke, siap. By the way, ini bawa produk tadi ya si Juanda ya. Ada 2 produk ya. Mungkin boleh dijelasin dulu deh produk yang kamu bawa ini apa. Bisa kamu tunjukkan juga sama sobat-sobat kita, silakan. Ya tadi juga kita buru-buru, jadi memang sebenarnya banyak juga produk kita. Cuman ini yang selalu ready. Ya kan? Yang ini ada produk kopi bubuk ya. Kopi bubuk. Kelihatan nggak tuh di kamera tuh? Iya, boleh ditunjukin deh ke sini. Ini produk kopi bubuk, berarti nggak hanya jual kopi jadi ya, tapi kopi bubuk juga dijual. Kopi bubuk juga ada. Kita ada, kalau yang sering kita jual itu yang ini, Sumatera Robusta. Ini memang Robustanya asli dari Provinsi Jambi, itu dari Jangkat sama Kerinci. Nah ini kopi bubuk tanpa campuran, murni. Nah ini bisa opsi mau yang biji atau yang bubuk, bisa request. Nah yang kedua, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, sebenarnya ada pertanyaan sih. Silakan. Udah kayak seminar ya. Kalau yang kopi bubuk ini yang memang disiapkan di Jacob tuh apa aja selain yang ini? Ada yang ini kan Robusta ya. Iya. Ada yang Arabica, ada juga yang Liberica. Nah, tapi itu ada apanya lagi? Spesifikasinya lagi? Spesifikasinya itu mungkin di gramasinya. Gramasi ini apa? Beratnya. Berat jumlahnya. Siap. Tadi. Istilahnya gramasi ya. Ya, mulai dari 100 gram sampai 1 kilo kemasan kita. Oke, siap. Berarti ada 3 jenis kopi tadi yang memang dalam bentuk bubuk gitu ditawarkan juga. Next. Ini silakan. Ini botol, bukan sembarang botol. Cakep. Bisa digosok ini. Keluar jin. Jadi ini produk turunan kita, kopi yang siap diminum, bisa dibawa kemana saja. Ready to drink ya? Ya, itu ada kita Cold White. Ini kopi susu sebenarnya. Cuman kita ngeblending bahan bakunya dari 3 jenis kopi tadi juga. Cuman yang lebih dominan adalah Robusta. Nah, ditunjukin dulu dong ke kamera, bisa diliatin ya. Bisa. Nah, kalau yang dalam kemasan yang ready to drink seperti ini, selain Cold White apa lagi? Banyak, ada menu-menu dari kopi, ada juga non kopi juga. Ada juga matcha, red velvet, ada juga teh juga ada tersedia. Kalau kopi variannya banyak sekali, dari kopi yang base espresso hingga kopi memang yang murni original, itu kopi-kopi filter juga ada. Ini kemasannya menarik ya.
Ini berarti penting ya kalau misalnya seorang pelaku usaha itu harus memikirkan juga kemasannya supaya dinotis dan menjadi ciri khas gitu. Ya, ya kemasan kita memang dari awal kita memakainya itu botol. Iya. Ya kalau dari sisi ininya memang lumayan tinggi juga HPP-nya, tapi kita itu tadi pengen berbeda. Ada beberapa banyak kemasan kompetitor yang buat juga. Biasa kan kopi itu kemasannya flat aja gitu, yang sorry ya, yang bulat ke atas, terus selesai gitu doang, terus ditambah label gitu. Benar. Jadi ini kenapa kita pilih kaca nggak plastik? Karena kaca ini sebenarnya bisa dimanfaati juga buat setelah diminum bisa mereka refill atau mereka apa ya menjadi pajangan buat taruh tanaman. Gitu kan. Untuk narik ikan cupang juga bisa. Taruh ikan cupang juga bisa. Nah jadi ada juga kompetitor yang lain memakai kaleng gitu ya. Kaleng, oke siap. Kaleng. Tapi kita di sini memikirkan fungsi dan apa ya di saat ini sudah dibuka, kalau yang kaleng itu susah buat ditutup. Oke. Jadi kita harus habisin itu. Nah, kalau banyak customer pakainya motor, mobil, taruh di dalam itu kadang terguncang-guncang dia tumpah. Tumpah, terus nyampe lokasi habis sih. Habis. Dan itu maka kita pilihnya botol. Botol ini kalaupun customer belum bisa ngabisinnya di Jacob, mereka bisa bawa pulang. Nah, dan ini kan bisa dimasukin ke berarti ini boleh dibawa pulang ya? Iya. Oke. Dan ini praktis bisa masuk ke dalam kantong. Penyimpanan juga enggak. Taruh di dashboard motor ya. Jadi dia lebih berarti, slim lah. Berarti ini lebih ke pengalaman ya? Iya. Pengalaman sehingga bisa menciptakan kebutuhan gitu. Benar. Jadi kita harus bisa menyelesaikan masalah apa ya? Mengurangi lah. Karena saya beli misalkan yang kaleng itu, kaleng kita kan nggak bisa ngabisin langsung tuh. Kita taruh tuh tumpah-tumpah. Paling 2 hirup ya masih ada segini. Isinya segini. Nah kalau ini kan kita bisa disimpan lagi nggak habis. Bahkan temen itu ada yang sampai 3 hari dia ngabisin satu botol ini. Jadi nggak habis dia simpen dulu dalam sealer. Besok dia setiap pagi ngopi lagi. Oke. Gitu. Jadi apa yang diperhatikan kalau kita mau nyimpen kopi kayak gini nih ya supaya tetap tahan gitu? Kalau kopi ini yang karena kita nggak pakai bahan pengawet ya, jadi kita sarankan untuk disimpan di sealer, lemari pendingin. Oke. Yang freezer atau yang biasa? Yang biasa. Yang tapi biasa, kalau ya? mau enak di dalam freezer biar lebih creamy. Tapi waktunya karena bahannya kaca 2-3 jam saja. Karena lebih dari itu dia bisa pecah. Retak gitu. Retak. Nah itu pengalaman kita. Lebih enak dalam sealer aja, lebih aman. Itu bisa tahan sekitar 5 hari. 5 hari ya? Ya, jika memang tidak apa ya, di bawah kena terik matahari itu bisa 5 hari. Oke. Tapi kayaknya nggak nyampe 5 hari ini kopi udah habis duluan gitu. Tapi itu kan untuk antisipasi ketika beli yang mungkin 1 kilo, 2 kilo gitu ya. Nah, ada kan dalam apa besar kan? Kalau yang kemasan gede? Ada yang 1 liter. 1 liter. Kalau yang 1 liter kita kemasannya yang botol. Ya. Oke, siap. Jadi beragam ya kemasannya, tergantung ya maunya yang seperti apa ya, semua disuguhkan dan bisa membaca situasi juga bagaimana kebutuhan yang memang benar-benar diprioritaskan untuk masyarakat sehingga kopinya juga nggak sia-sia terbuang gitu. Oke. Kalau kerjasama yang sudah dijalankan untuk nyuplai produk gitu mungkin dari pemerintahan, dari pihak swasta, di mana saja Juanda? Ya kalau supply itu sih nggak ada yang rutin ya, paling per event ya. Per event, nggak hanya di pemerintahan, kita juga kadang ada juga di wedding, ya kan di acara-acara event. Itu biasa kita mainnya support yang kopi susu, cuman tergantung budget ya. Misalkan Bang Amzol mau nikah nih gitu, butuh nikah lagi dong gue. butuh apa? Butuh ada booth kopi, itu bisa kita sesuaikan dengan budget yang customer minta. Misalkan mau kopi yang seperti apa, ya kan? Itu bisa disesuaikan. Iya, karena sekarang kan setiap event tuh pasti ada nih stand kopi gitu. Ya. Jadi memang inilah kesempatan dari pengusaha kopi ini bisa masuk ke situ kan. Apalagi di wedding tuh udah sering banget saya ketemu juga sama produknya si Juanda nih. Tapi orangnya nggak ada, produknya ada gitu. Jadi memang kita menawarkan itu nggak yang terlalu mahal ya. Yang penting itu berjalan terus. Nah, kopi-kopi yang biasa kita ada di event itu adalah kopi susu dan kopi hitam. Nah, nggak semua tamu juga datang minta kopi susu. Jadi kita harus menyediakan juga kopi yang
yang non Non gula sugar. lah. Oh. Iya. Bukan yang less ya? Less sugar. Less sugar ada juga ada ya? juga. Oh, tergantung lah requestnya seperti apa Benar. ya. Dan itu jadi salah satu trik juga supaya nanti tergiring juga ke kopi-kopi lainnya. Benar. Gitu. Ketika sudah mencicipkan rasa kepada para tamu yang ada di sana, ya siapa tahu tamunya tertarik bisa langsung tergiring dengan brand kopi yang disuguhkan. Ya, bisa gitu. juga menggiring ke coffee shop kita juga. Itu juga menjadi media promosi sebenarnya. Ini penting ya, berarti promosinya secara tidak langsung ya, sekalian ngejob gitu ya. Benar. Bisa dikatakan gitu ya. Benar. Jadi buat kadang kan teman-teman itu berpikirnya itu penjualan pada waktu event. Nah, kalau menurutku after event itulah yang dampak dari misalkan kita ada di acara event atau pameran. Karena mereka di pameran itu fokus buat jualan. Tapi sebenarnya itu adalah promosi. Nah, jadi after event kita mengenalkan produk kita waktu event ya. Setelah itu mungkin pada saat itu mereka hanya melihat dulu, belum mau beli, tapi mereka udah ingat sama brand kita. Mungkin nggak hari ini, besok, mungkin minggu depan. Oke, siap. Tapi kalau ngomongin masalah event, saya juga pernah lihat Juanda gitu bawa mobil ya. Mobil itu apa sih namanya yang ada semua perlengkapan kopi di dalam itu tuh? Oh ya, ada mobil Tayo sama Marco gitu. Mobil Tayo sama Marco. Itu kayaknya cuma Juanda yang punya di Jambi ya. Ya, betul nggak? Bener. Betul kan? Kayaknya yang lain belum ada tuh yang kayak gitu tuh. Ada, cuman sulit juga ya main di situ. Ada, cuman tapi tetap gitu. Nggak jalan. Nggak jalan juga. Oh. Karena sekarang udah rame ke calling kan. Tapi yang Tayo sama Marco masih jalan ya? Masih jalan. Nah, itu tergantung request eventnya seperti apa, tingkat keramaiannya seperti apa. Kalau misalkan kita masih bisa menyelesaikan dengan kopi keliling, kita pakai kopi keliling. Tapi kalau misalkan dari customernya pengen mobil, kita pakai mobil. Tergantung, menyesuaikan sih Bang. Biasanya di event apa tuh yang menggunakan mobil Tayo sama Marco ini? Selain kemarin kalau nggak salah tuh di ulang tahun Jambi ya. Ulang tahun Jambi ya. Biasanya itu sama Bank Indonesia. Karena dia banyak ya kuantitinya dan biasanya juga eventnya juga rame, kita turunnya mobil. Jadi kita melihat eventnya juga. Oke. Tergantung ya. Tergantung eventnya, karena harus proper, banyak pilihan menu, kita pakai mobil Bang. Tapi kalau menunya nggak terlalu banyak, kita pakai calling aja. Oke. By the way, sekarang karyawannya udah berapa banyak, Juanda? Kalau total karyawan sama kopi keliling ya Bang? Semua. Semua itu sekitar 15 orang. Wow, lebih. 15 orang yang dihidupi oleh Juanda. Keren banget. Tapi barista. Nah, barista tuh gimana cara dapetinnya? Karena kan biasanya kalau membutuhkan barista yang memang pro gitu harus yang ada sertifikasi gitu ya? Benar, ada. Nah, gimana tuh kalau di tempat Juanda? Kalau dari aku sih, aku lebih seneng ngedevelop yang dari awal, yang nggak tahu tentang kopi ya. Oh, berarti yang masih, mohon maaf ya tanda kutip, yang memang benar-benar kosong banget masih gitu ya? Kosong itu lebih, jadi bisa ditambah-tambah gitu? Ya, lebih enak. Kenapa? Yang paling penting itu servisnya aja, mereka paham. Attitude ya kan. Kalau misalkan mau lebih gampangnya itu cari aja tamatan SMK dari perhotelan. Terus dari yang yang sudah ada basicnya service gitu. Jadi kita tinggal masuk di product knowledge-nya kopi. Gitu. Apa yang Juanda lakukan supaya mereka juga bisa terlatih menjadi barista gitu? Barista itu tentu berproses juga. Dari awal itu kita awalnya pasti jadi waiters dulu. Paham dulu tentang produk, produk, nanti berjalan itu biasanya kita 2 bulan sudah jadi waiters, sudah mulai kita ajarin bagaimana membuat menu-menu kopi yang yang familiar dulu, yang mudah, terus baru kita jenjangnya itu ke latte art, baru nanti kita bicara lebih detail lagi tentang produk-produk kopi. Berarti menghadirkan coach juga ya? Untuk melatih mereka, atau dari Juanda sendiri? Coach dari kita bisa, dari teman-teman barista yang berpengalaman juga bisa saling mengajarin. Jadi menguntungkan ya kerja di tempat Juanda ya. Selain dapat gaji, dapat ilmu loh guys. Ya. Jadi buat yang sebenarnya nggak harus bisa buat kopi kalau sama kita. Yang penting mau kerja dulu. Mau kerja, mau belajar itu dulu.
Tapi tadi basicnya attitude ya dan service dulu itu juga dikedepankan gitu. Yang penting mau diatur. Oke, siap. Jangan egois ya. Karena kita mencari tim gitu. Karena itulah kekuatan dari tim tadi ya. Kalau misalnya sudah action gitu, pasti bakal terasa banget. Bener. Kenapa? Ada yang mau tambahin? Kalau kita ya namanya barista ya Bang ya. Kalau barista kan pasti dari gajinya pasti udah tinggi ya. Iya. Terus dia punya stylenya juga. Beda ya kalau barista tuh ya. Penampilannya beda ya. Dan kelihatan ini pasti baristanya. Jadi karena di Jambi ini belum begitu banyak barista, ya menurutku lebih enak kita memperbanyak itu. Yang ngebangun yang baru-baru, ayo nih kalau mau belajar sama kita. Kalian juga kalau mau buka usaha pun nggak masalah juga sebenarnya. Awal jadi karyawan terus menjadi entrepreneur itu juga bagus. Oh, silahkan gitu ya. Kalau mau mengembangkan diri lebih lanjut silahkan. Silahkan kalian belajar juga boleh di sini gitu. Boleh. Oh gitu. Berarti nggak pelit ilmu juga ya? Nggak lah. Nggak dibatas-batasin juga. Kalau udah pandai, udah mahir, ya monggo silahkan kalau mau buka usaha sendiri. Iya. Oh, mulia sekali Juanda ya. Tapi itu sebagai bentuk pelatihan juga lah ya. Siapa tahu mereka juga tertantang untuk bisa. Kalau mereka ngelatih orang lain juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak pelit ilmu ya. Yang penting masih di apa ya? Ibaratnya tuh masih di dunia kopi, bagaimana ya kita ngebangun ekosistemnya kopi tadi. Kita nggak bisa main sendiri, kita itu tadi harus kolaborasi. Kolaborasi itu yang penting ya. Oke, untuk prestasi-prestasi yang sudah Juanda dapatkan tadi sempat menyentil juga bahwa ada dari Bank Indonesia dan mungkin ada lagi yang lain-lainnya. Coba diceritakan dulu Juanda. Ya alhamdulillah perjalanan kita sampai hari ini juga kita nggak jalannya sendiri. Iya. Kita juga banyak support dari teman-teman, dari tim, dan dari pemerintah, terus dari Bank Indonesia juga yang selalu konsentrasi di industri kopi dari hulu hingga hilir. Nah kalau buat prestasi, kita juga ngebangun komunitas, organisasi. Itu ada namanya Perkumpulan Penggiat Kopi Jambi. Nah di situ juga menjadi wadah solusi buat perkopian yang ada di Jambi, menyelesaikan mungkin dari barista yang pengen belajar, itu bisa kita bantu ya kan untuk memahami tentang kopi dari hulu hingga hilir. Nah, memang support itu banyak dari Bank Indonesia, itu dari pelatihan, ada juga ada sertifikasi barista, terus ada kompetisi juga, itu kita apresiasi sekali. Dari pemerintah juga ada, mungkin mempermudah dari halal, terus bagaimana mengembangkan UMKM itu juga penting dan harus dilakukan per tahun. Nah harapannya seperti itu Bang. Ada terus lah pokoknya ya. Ya. Tapi kalau kita main ke kafenya pasti banyak banget sertifikat ya. Sertifikat di bidang kopi. Di bidang kopi. Apa aja tuh yang pernah didapatkan sertifikatnya? Ya kalau 2019 itu kita udah ikut Trend Expo Indonesia. Apa? Trend Expo Indonesia. Ini di mana nih? Itu di Jakarta. Di Jakarta. Selama berapa hari? Itu 2 minggu. Kita di karantina. Sampai kita harus di PPII itu pelatihan ekspor, dan kita dihadirkan di BSD pada waktu itu memperkenalkan produk unggulan yang dari Jambi, itu salah satunya kopi sama tempoyak. Itu tahun 2019 itu memperkenalkan di dunia. Jadi calon-calon buyer itu datang ke acara Trend Expo. Itu acara biasanya per 1 tahun sekali. Berarti udah ikut 1 kali 2019 tadi ya? 2019 dan kegiatan tentang kopi itu banyak sekali yang ya kita menghadiri, bahkan buka booth juga untuk mempromosikan kopi-kopi yang ada di Jambi. Terakhir itu ada WOC, World of Coffee, itu acara silaturahminya orang-orang kopi. Di mana? Itu di Jakarta. Di Jakarta. Di dekat Senayan. Nah itu berlangsung sekitar 5 hari. Itu ngewakilin Jambi juga, teman-teman dari PPKJ, ada dari
Kerinci juga itu mempromosikan dan memperkenalkan kopi Jambi, disupportnya dari Bank Indonesia. Oke, tapi di sela-sela itu juga tetap bawa produk ya? Bawa produk juga gitu. Diperkenalkan juga, ada sesi sharingnya dan mungkin sesi presentasi nggak tuh untuk perwakilan Jambi misalnya? Perwakilan Jambi karena itu acaranya besar ya, jadi memang ada sesi-sesi dari sesi cupping, ya kan, kita menyeduh itu, kita bagi-bagikan kopi secara gratis, tester gitu, sampai menjual produk yang jadi juga. Ini penting ya, tadi kan ada juga membahas terkait ekspor gitu. Nah, ada nggak sih upaya untuk menuju ke sana dari beberapa petani kopi yang Juanda kenal, dan mungkin juga nanti dengan usaha perkebunannya sendiri nanti juga akan mengarah ke ekspor, karena kita tahu ya kalau misalnya udah ke ekspor itu berarti kan membutuhkan bahan baku yang cukup banyak juga untuk menghadapi permintaan dari pasar global gitu. Gimana? Kalau untuk ekspor memang Jambi yang saya tahu itu udah jalan itu di Arabica. Nah ini yang bakal sudah mulai lagi mau ekspor ini di Robusta. Itu ada teman itu Galigo dengan kelompok taninya Agrora. Kemarin sempat ekspor. Dan ini bulan Oktober mungkin ada pelepasan ekspor. Oke. Gitu. Nah yang paling penting itu adalah memang bahan bakunya tadi Bang, sama harga sekarang itu nggak seperti dulu, jadi harganya itu per hari itu naik turun. Jadi itu juga udah kayak harga emas ya? Ya. Kopi sekarang udah kayak harga emas, jadi naik turun. Sulit juga kalau menentukan harga. Beda sama 3 tahun yang lalu, harga misalkan di 30.000 ya, 30.000 itu naiknya nggak per hari. Tapi kalau hari ini, kemarin udah tembus di harga 65, hari ini udah turun lagi. Jadi untuk penyedia produsennya kopi itu juga harus punya modal yang lumayan besar, karena harganya juga naik turun gitu. Oke. Tapi sekarang keberadaan petani kopi kalau menurut Juanda pantauannya gimana? Keberadaan petani kopi iya, itu sejahtera nggak mereka gitu? Karena kan banyak sekali perpanjangan tangannya nih, kayak kopi shop pasti kan suplai kopinya dari mereka juga gitu. Ya, kalau untuk petani kopi ya sejahtera karena harganya udah bagus ya, udah tinggi. Nah, tapi tantangannya adalah petani-petani kopi ini udah masuk masa pensiun. Petani-petani ini udah banyak yang sudah tua gitu, udah kurang. Berarti harus ada regenerasi gitu. Nah, regenerasinya ini yang kurang. Nah, ketertarikan anak muda di sektor pertanian itu rendah sekali. Jadi ini udah mau pensiun, cuman belum ada regenerasi. Padahal sektor industri kopi di hulu itu sangat menarik sekali. Kalau harganya hari ini sudah tinggi. Nah, sebenarnya Jambi ya, kita bicara Jambi itu punya potensi karena dia punya banyak lahan ya. Nah, ini harus bisa dimaksimalkan. Bagaimana nggak hanya di sawit, karet juga bisa sebenarnya dikembangi di perkebunan kopi. Cita-cita kamu ke depannya pengennya apa gitu? Ya kalau cita-cita pengen jadi petani. Jadi petani. Sambilan ya, owner dan petani. Iya. Dua-duanya harus dapat ya. Mudah-mudahan jadi petani. Siapa tahu nanti kita bisa main ke daerah Tanjab sama Tanjabar tadi ya. Tanjabar yang dekat. Tanjabar ya. Siapa tahu kebun kopinya ada 6 hektar, 10 hektar gitu. Mudah-mudahan. Kita bisa healing juga ke sana. Kalau untuk usahanya ke depannya kira-kira apa yang dibayangkan? Apakah mau buka franchise juga atau gimana? Kalau yang di hilir ya, industri hilir ya ini dinamis sekali sebenarnya kan Bang. Jadi tren-tren yang seperti apa ya memang harus kita ikuti. Ya kan, harus terus berinovasi, harus menambah jaringan juga biar nggak ketinggalan. Iya. Gitu. Ada pesan nggak yang pengen kamu sampaikan untuk teman-teman UMKM Jambi? Untuk teman-teman UMKM yang ingin memulai usaha ataupun usaha yang sudah jalan ya, menurutku ngebangun brand itu kita harus menyelesaikan masalah apa dulu. Ya kan, kita menawarkan produk ataupun jasa itu menyelesaikan masalah apa dulu. Kita harus tahu, terus segmen marketnya itu siapa,
itu akan menentukan konsep kita dan menentukan harga. Nah, itu yang paling penting. Nah, semua masalah itu pasti ada solusi. Gitu. Oke, pokoknya percaya aja ya. Ya. Konsisten itu yang paling penting. Dan yang penting ada niat dulu nih. Ada niat. Jangan takut. Jangan takut. Ya, mulai aja dulu. Nah, betul. Ruginya belakangan. Iya. Pasti rugi, untung itu udah pasti ya dihadapi sama pengusaha ya. Ya. Tapi ketika kita mengalami rugi, apa yang harus kita lakukan, Juanda, supaya kita tetap berbesar hati dan ya kita masih memandang bahwa hari ini masih panjang loh. Masih banyak yang bisa kita capai gitu. Ya, apa ya? Jalan aja. Jalan-jalan, mungkin ketemu sama orang, jangan di rumah aja. Oke, bertukar pikiran ya. Bener. Supaya nanti kita dapat inspirasi lagi gitu. Jadi pengembangan usahanya makin kesini juga makin oke gitu. Nggak ada yang namanya jalan yang buntu kan kalau menurut kami. Yang ada itu jalan baru. Jalan baru. Jadi pasti selalu ada jalan, selalu ada solusi. Oke, siap. Baiklah, terima kasih banyak nih Juanda, banyak banget yang udah di-share ke kita semua. Semoga makin semangat nih pengusaha-pengusaha kopi yang ada di Jambi untuk berkolaborasi. Tujuannya adalah untuk membangkitkan nama daerah ya. Provinsi Jambi supaya makin dikenal lagi di tingkat yang lebih luas lagi, nasional internasional, sehingga banyak pendatang-pendatang nanti datang ke Jambi itu nyarinya banyak ya, beragam, termasuk juga kopi gitu. Terima kasih banyak Juanda. Next, kapan-kapan kita main ke kafenya Juanda. Kayaknya tim TVRI udah pernah deh main ke sana ya. Kalau nggak salah pernah syuting deh. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah saya ya. Kayaknya Juandanya nggak ada, izinnya sama istrinya kayaknya. Kesini juga udah pernah. Oh, kesini udah pernah, tapi di studio sebelah kan? Enggak, waktu ada event di sini. Oh, event. Siap. Siapa tahu nanti akan ada event lagi ya, bisa mengundang Juanda lagi. Nah, buat kalian yang mau wedding juga jangan lupa tuh, ingat-ingat Juanda ya. Kalau ada wedding, ada event, kita siap support, ya kan? Betul, support. Tapi supportnya nggak free loh, karena butuh modal loh guys. Wedding, event, dan acara-acara lainnya. Pokoknya jangan lewatkan, harus ada kopi supaya acaranya semangat dan tidak bikin ngantuk. Ya. Oke, makasih Juanda. Mungkin di akhir segmen ini Juanda bisa ucapkan terima kasih telah menyaksikan podcast punya kita, tapi pakai gaya. Gayanya terserah Juanda. Gimana nih? Terserah. Kalau Jikov ada gaya tersendiri boleh, monggo. Buat pemirsa, terima kasih telah mendengarkan podcast kita. Jangan lupa ngopi. Jambi itu kopinya enak-enak. Betul. Oke, terima kasih. Terima kasih sobat sudah menyaksikan saya dan juga Juanda Atmaja, owner dari Jikov di podcast Punyo Kita. Sampai jumpa.